warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Isna Diniah Najasha dengan NPM 24130066. Bakat dan minat saya adalah membuat kerajinan tangan. Di sini saya akan menjelaskan materi bidang apa saja yang tersedia dalam layanan bimbingan dan konseling. Namun, sebelum saya menjelaskan bidang layanan bimbingan dan konseling, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu bakat dan minat saya. Selamat menyaksikan. Dari dulu saya sangat menyukai membuat barang-barang dari hasil kerajinan tangan. Saya pernah menjahit, membuat buket, membuat taplak meja, membuat tas rajut, membuat gantungan kunci, tote bag, membuat dekorasi, dan lainnya. Ini dia contohnya. Banyak yang menyebut saya ini cukup kreatif. Di masa SMA saya pernah beberapa kali menjadi panitia di bagian pubdekdok atau dekorasi di beberapa event yang diadakan di sekolah saya dulu. Berikut dokumentasinya. Di dalam layanan bimbingan dan konseling tersedia di beberapa bidang. Yang pertama, di dalam layanan bidang belajar, layanan bidang pribadi, layanan bidang sosial, layanan bidang karir, layanan bidang keluarga, layanan bidang BK pernikahan, dan yang terakhir itu ada layanan di bidang populasi khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja pengertian dan tujuan diadakannya layanan di beberapa bidang tersebut. Nah, yang pertama itu ada di layanan bidang belajar. Layanan ini berfokus memberikan panduan dan dukungan terhadap individu yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah dalam proses pembelajaran. Sebagai konselor, hal yang harus kita lakukan ketika menghadapi klien yang terkendala dalam proses pembelajaran. Yang pertama, memberikan panduan yang sesuai. Yang kedua, memberi dukungan berupa emosional. Dan yang ketiga itu membuat strategi yang praktis. Dengan begitu, layanan ini mendorong pertumbuhan akademis dan perkembangan pribadi yang lebih kokoh, serta membentuk klien menjadi pelajar yang berdaya dan penuh potensi. Yang kedua, ada bimbingan dan konseling pribadi. Bimbingan dan konseling pribadi ini merupakan bidang yang berfokus pada pengembangan dan pemahaman diri secara holistik, yang bertujuan untuk membantu individu mengatasi permasalahan pribadi, sosial, dan emosional yang mungkin akan dihadapinya. Dengan adanya dukungan dari konselor mampu membuat individu memperoleh wawasan lebih dalam tentang dirinya sendiri, mengembangkan kepercayaan, mengatasi ketakutan, meraih keseimbangan emosional yang lebih baik lagi. 3. Bimbingan dan konseling sosial merupakan layanan untuk membantu individu menyelesaikan banyak tantangan sosial, meliputi hubungan dengan teman sekelas, dosen, guru, profesor, yang bertujuan untuk membantu individu membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat serta positif dengan lingkungannya sendiri. Yang keempat, bidang bimbingan dan konseling karir. Bidang bimbingan dan konseling karir ini merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan pengembangan, yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengeksplorasi, memahami, dan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam dunia karirnya.
Melalui bimbingan ini, individu dibantu dalam perencanaan karirnya. Jenis bimbingan ini menjadi sarana penting bagi siswa dan mahasiswa untuk mencari potensi yang lebih baik lagi agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 5. Bimbingan dan konseling keluarga. Bimbingan dan konseling keluarga ini adalah upaya suatu keluarga dalam rangka membantu anggota keluarga menyelesaikan permasalahan dengan cara memperbaiki komunikasinya, yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antar sesama keluarga maupun lingkungannya. 6. Bimbingan dan konseling pernikahan. Bimbingan dan konseling pernikahan merupakan layanan profesional yang diperuntukkan untuk sepasang suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Melalui bimbingan dan konseling pernikahan, pasangan diajak untuk berinteraksi secara terbuka dan jujur mengenai perasaan, harapan, dan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini, konselor membantu dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di dalam suami istri. Melalui bimbingan dan konseling pernikahan, suami dan istri dapat mengembangkan kemampuan untuk saling mendukung, menghargai, dan menghormati serta membangun kebahagiaan dalam pernikahannya. 7. Bimbingan dan konseling populasi khusus. Bimbingan dan konseling populasi khusus ini diperuntukkan untuk mereka yang terjebak di dalam kondisi menantang. Contohnya, 2 orang yang terjebak di dalam situasi gay, lesbian, sekumpulan remaja, sekumpulan lansia. Bimbingan dan konseling populasi khusus berfungsi sebagai alat yang kuat dalam memberikan dukungan, membantu kelompok mengatasi kesulitan, mengoptimalkan potensi, serta mencapai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih tinggi dalam konteks yang relevan. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.